Sudah 1 tahun setengah aku berada di kota kembang demi ingin mewujudkan semua cita-citaku. Mula-mula aku tanpa rencana datang ke sini karena ingin merubah nasib. Memang benar kata orang-orang bahwa jika ingin merantau, minimal kita harus punya tujuan yang jelas dan tidak akan menyusahkan diri kita. Tiba di kota kembang, aku susah untuk menemukan tempat tinggal. Waktu itu aku lagi makan di warung. Ku melihat wanita yang baiklah untuk dilihat. Sejenak aku masih terus berpikir, dan wanita itu tanpa memperhatikanku. Sampai kulihat ternyata wanita sudah berlalu. Nampak dari kejauhan, aku melihat dompet yang ada di meja itu. Pelayan menanyakan kepadaku tentang dompet itu, dan aku berkata bahwa itu milik tanteku. Di perjalanan, aku sempat berpikir untuk mengambil semua isi yang ada. Hati nurani kembali menghampiri, dan aku dari kecil tidak dididik untuk jadi seorang pencuri. Kulihat alamat yang tertera, dan kucoba untuk mengantarkannya. Malam hari aku datang ke rumah itu. Aku juga sangat lelah karena mondar-mandir cari lowongan dan tempat untuk tinggal. Aku tekan bel rumah dan wanita yang kutemui tadi siang datang membuka pintu. Aku sangat gugup sekali. Dia bertanya, ada perlu apa? Aku jelaskan sedemikian rupa, dipersilahkan aku masuk terlebih dulu. Dia bertanya bahwa aku mau kemana. Kenapa bawa tas yang besar? Aku jelaskan bahwa tujuanku adalah mencari kerja dan mencari sebuah tempat tinggal. Apakah sudah ada rencana sebelumnya? Aku tidak bisa berkata. Dia menawarkan kepadaku untuk tinggal di sini saja hari ini. Dia baik karena mengetahui sifatku yang tidak berani mengambil uang yang aku temukan tadi. Padahal dengan uang itu, aku bisa hidup 2 bulan di kota ini loh. Oh iya, rumahnya sangat besar. Hanya ada pembantu di sana. Dan wanita bercerita semuanya. Tanpa pikir panjang, aku setuju saja dengan saran yang bagus itu. Waktu itu, aku istirahat karena sudah capek sekali. Tidak lupa untuk basuh dulu. Aku sempat berpikir, di KTP tertulis bahwa umur 35. Tapi kok masih gitu? Bodo amat lah, yang penting dapat tempat tinggal yang aman. Besok tugasku harus bisa mendapatkan kos dan kerja. Hari ini cukup sampai di sini saja. Kebiasaan di kampung, kebanyakan orang bangun pagi dan langsung bersihkan halaman. Karena itu aku bersihkan halaman rumah itu. Hitung-hitung balas budi. Aku juga akan pamit setelah ini. Nampak jam sudah pukul 7. Dan Bu Tini, oh iya lupa, nama wanita itu adalah Bu Tini. Aku melihat dari kartu identitasnya. Kok kamu repot-repot membersihkan halaman ini? Katanya. Aku bilang bahwa aku sudah terbiasa gini waktu masih di desa.
Dia kagum dan bertanya untuk selanjutnya mau kemana. Dan aku bilang terus terang sampai Bu Tini menyarankan bahwa aku sebaiknya tinggal di sini dulu sambil mencari pekerjaan itu. Apakah aku masih mimpi? Aku bengong dan Bu Tini bilang, udah gak usah banyak mikir dan saya tidak akan memungut biaya apapun dari kamu. Cukup jaga kebersihan saja dan lakukan aktivitas pagi seperti yang dilakukan di kampung. Aku sangat berterima kasih karena masih ada orang yang baik hati. Hari itu aku membawa surat lamaran dan datang ke tempat-tempat pabrik dan restoran. Karena aku juga pintar masak walaupun laki-laki. Aku belum kenalkan diri. Namaku adalah Radit dan umurku masih 20. Aku bosan di kampung dan memutuskan untuk pergi ke kota. Ternyata benar, mencari pekerjaan sangatlah sulit. Waktu sudah pukul 8 malam. Aku sudah menaruh lamaran sana sini dan ku pulang. Perut berbunyi pertanda butuh nasi. Bu Tini sudah pulang dan bertanya kepadaku, apakah sudah dapat kerja? Aku hanya senyum saja. Dia motivasi diriku untuk tidak menyerah dan selalu bersemangat. Bu Tini menyuruh aku makan. Aku tidak enak, tapi nolak juga bukan alasan. Di sana aku makan, kebetulan si pembantu juga ikut makan. Ternyata selain Bu Tini baik, dia juga tidak pernah memandang rendah kasta seseorang ataupun profesi. Makanannya sangat bergizi. Maklumlah orang kaya kan. Setelah makan, aku bercerita dengan Bu Tini. Aku bertanya-tanya berbagai macam hal. Namun satu yang tidak bisa aku tanyakan, yaitu kenapa dia belum berkeluarga. Takut menyinggung hatinya, dan aku baru tahu bahwa Bu Tini adalah seorang pemilik toko kanvas yang lumayan besar di kota ini. Aku belajar banyak darinya jika ingin memulai sebuah bisnis, dan dia menawarkan aku apakah dia mau bekerja di tempatnya. Nah, ini adalah penawaran yang bagus menurutku. Aku disuruh pikir dulu saja malam ini. Bersambung. Part 2 lanjut besok ya, guys. Nantikan cerita Adit.